Halo guys, balik lagi di channel. Di video kali ini kita akan membandingkan dua smartphone dari brand Realme dan Xiaomi yang lagi gencar-gencarnya mengeluarkan smartphone terbaru mereka. Dan kali ini yang akan kita bandingkan ada Realme 6 Pro dan Redmi Note 9 Pro. Manakah yang lebih worth to buy? Simak terus. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Realme 6 Pro dan Note 9 Pro hadir dengan membawa tampilan desain yang cukup unik di masing-masing cover belakangnya. Realme 6 Pro menggunakan desain yang terkesan garang dengan tampilan ala-ala petir, sedangkan Note 9 Pro hadir dengan desain yang terlihat lebih kalem, dengan pilihan warna polos tanpa gradasi warna. Keduanya sama-sama menggunakan cover belakang berbahan kaca, di mana Note 9 Pro sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5. Namun Realme 6 Pro sampai video ini dibuat, saya belum mendapatkan informasi yang jelas soal jenis kaca apa yang digunakan di HP ini. Namun ada hal yang tidak kalah penting dan cukup berpengaruh pada desain cover belakangnya ini, yaitu penempatan posisi kamera dari keduanya, di mana kali ini saya merasa lebih menyukai posisi kamera mengotak yang ada di Note 9 Pro, karena terlihat lebih kekinian dibanding posisi kamera berjajar ke bawah yang ada di Realme 6 Pro. Kalau menurut kalian mana yang lebih kalian suka guys? Desain cover belakang Realme 6 Pro atau desainnya Redmi Note 9 Pro? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Beralih ke bagian depan. Untuk sektor layar ini tanpa ragu saya mengatakan Realme 6 Pro lebih baik dari Note 9 Pro. Karena salah satu fitur yang paling diunggulkan oleh Realme di seri ini adalah high refresh layar 90Hz. Yang sayangnya fitur ini belum diterapkan oleh Xiaomi di Note 9 series. Dengan refresh layar yang tinggi ini menjadikan user experience di Realme 6 Pro jadi lebih menyenangkan. Karena layarnya jadi lebih smooth, apalagi saat kita gunakan bersosial media. Namun bukan berarti layar di Note 9 Pro jelek ya guys. Bagus kok. Gambarnya tajam, reproduksi warnanya akurat, serta visibilitas di bawah sinar matahari juga masih cukup bagus. Hanya saja perbedaan teknologi yang memang harus diakui menjadi kelebihan Realme kali ini. Kekurangan Realme di bagian layar ini hanyalah potongan layar tempat dual kameranya yang agak mengganggu saat awal-awal saya menggunakan HP ini. Tapi seiring berjalannya waktu saya mulai terbiasa kok dengan tombelnya ini. Lanjut ke sektor performa. Untuk bagian ini keduanya bisa dikatakan seimbang, karena keduanya sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 720G dengan dukungan RAM 8GB serta storage sebesar 128GB. Namun di Note 9 Pro memiliki varian yang lebih terjangkau dengan kombinasi 6/64GB. Kombinasi chipset, RAM, serta storage yang sama ini menjadikan performa keduanya cukup seimbang. Saya pribadi selama menggunakan kedua HP ini tidak merasakan perbedaan yang berarti. Yang terasa beda hanyalah user interface dari keduanya, di mana Note 9 Pro menggunakan MIUI dan Realme 6 Pro dengan Realme UI-nya. Yang lagi-lagi ini kembali ke urusan selera sih, karena kedua custom UI ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sektor berikutnya yang cukup mendapatkan perhatian di kedua HP ini adalah sektor dayanya. Namun kali ini menurut saya Realme 6 Pro harus mengakui kelebihan dari Note 9 Pro. Dimana untuk kapasitas baterainya ini, Note 9 Pro sudah dibekali dengan baterai berkapasitas jumbo hingga 5020 mAh dan sudah support sistem pengisian cepat hingga 30 Watt. Sedangkan Realme 6 Pro meskipun sudah menggunakan charger dengan daya yang sama, namun untuk kapasitas baterainya sendiri ponsel ini hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh. Tapi meskipun kapasitas baterai di Realme 6 Pro lebih kecil, namun selama menggunakan HP ini belum pernah sekalipun saya kehabisan daya baterai di tengah hari. Dengan penggunaan alat saya, baterai di Realme 6 Pro masih sanggup bertahan hingga malam hari hanya dengan sekali charge. Tapi dengan kapasitas baterai yang lebih besar di Note 9 Pro setidaknya akan lebih memberikan rasa tenang bagi kita saat kita ingin menggunakan ponsel ini di luar rumah. Jadi kalau saya pribadi untuk sektor baterai ini Redmi Note 9 Pro jelas lebih unggul. Sekarang kita bahas sektor yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar pada video saya sebelumnya, yaitu sektor kamera. Baik Realme 6 Pro maupun Note 9 Pro sama-sama mengandalkan kamera utama beresolusi 64MP yang menggunakan sensor kamera buatan Samsung yaitu Samsung GW1. Tapi meskipun keduanya menggunakan sensor kamera serta resolusi yang sama, namun ternyata bukan lensa keduanya sedikit berbeda.
Note 9 Pro memiliki bukaan lensa f1.9, sedangkan Realme 6 Pro sedikit lebih besar dengan bukaan f1.8. Realme 6 Pro juga memiliki setup 4 kamera yang lebih lengkap dibanding Note 9 Pro, di mana untuk lensa bokeh atau lensa depth sensor yang masih saja digunakan di seri Redmi Note 9 ini, pada Realme 6 Pro diganti dengan lensa telefoto yang memiliki kemampuan 2 kali optical zoom, 5 kali hybrid zoom, hingga 20 kali digital zoom. Redmi Note 9 Pro hanya sedikit unggul pada kamera makro yang beresolusi lebih besar di 5 megapiksel berbanding 2 megapiksel di Realme 6 Pro. Sedangkan untuk kamera ultrawide, keduanya sama-sama menggunakan kamera beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. Beralih ke kamera depan. Pada sektor kamera selfie ini, Realme 6 Pro memiliki kamera selfie yang menurut saya jauh lebih baik dibanding Note 9 Pro. Selain memiliki setup dual kamera selfie yang masing-masing beresolusi 16 megapiksel plus 8 megapiksel lensa ultrawide, sensor 16 megapiksel yang digunakan di Realme juga adalah sensor buatan Sony, yaitu Sony IMX471. Sedangkan pada Note 9 Pro, walaupun kamera selfie-nya juga beresolusi 16 megapiksel, tapi sensor yang digunakan adalah sensor kamera buatan OmniVision dengan bukaan lensa yang lebih kecil di f2.5. Dan berikut perbandingan hasil kameranya. Ya, dan ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari kedua HP ini, guys. Gimana menurut kalian untuk kualitas gambarnya? Ya, ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari Redmi Note 9 Pro dan Realme 6 Pro. Video ini direkam di resolusi Full HD 30 frame per second, dan di Realme 6 Pro diaktifkan fitur Ultra Steady. Ya, gimana menurut kalian guys untuk kualitas gambarnya? Ya, dan di kedua HP ini memiliki fitur tambahan, di mana pada Realme 6 Pro memiliki fitur video bokeh, sedangkan pada Redmi Note 9 Pro ada fitur video bingkai film yang fungsinya bisa memberikan efek ala-ala video sinematik. Untuk hasil perekaman video, menurut saya kali ini Realme masih lebih unggul dibanding Note 9 Pro. Baik dari segi stabilisasi gambar, dynamic range yang luas maupun reproduksi warnanya. Realme 6 Pro juga memiliki lebih banyak fitur pendukung di mode video ini, seperti mode video bokeh, fitur Ultra Steady dan Ultra Steady Max, serta adanya image stabilisasi di kamera depannya. Sedangkan Note 9 Pro pada mode video ini memiliki kelebihan pada full manual control yang lebih lengkap, serta memiliki fitur bingkai film yang bisa digunakan untuk membuat video ala-ala sinematik. Pada perbandingan hasil fotonya, untuk hasil foto di kamera belakang, saya lebih menyukai hasil foto di Realme 6 Pro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, pada kondisi cahaya yang cukup, menurut saya Note 9 Pro lebih unggul karena warna yang dihasilkan lebih mendekati warna aslinya. Tapi sebaliknya pada kondisi kurang cahaya, Realme lebih bagus. Fitur mode malam di Realme juga bisa berfungsi di semua lensa, baik di kamera depan maupun kamera belakangnya. Sedangkan pada Note 9 Pro, mode malamnya hanya bisa berfungsi di lensa utama.
Selain fitur-fitur utama di kedua HP ini, ada beberapa fitur tambahan lain yang tidak jarang menjadi pertimbangan beberapa orang saat memilih sebuah smartphone. Seperti keberadaan lampu LED notifikasi, yang sayangnya fitur ini justru dihilangkan di Realme 6 Pro. Padahal menurut saya LED notifikasi adalah fitur yang cukup penting yang harus ada di smartphone berlayar IPS LCD. Selain itu, masih dipertahankannya port infrared buster di seri Note 9 ini cukup memberikan nilai tambah tersendiri di HP ini. Sebenarnya fitur ini penting nggak penting sih guys, tapi untuk orang yang sudah terbiasa menggunakannya, tidak jarang di antara mereka yang susah move on ke brand lain hanya karena HP itu tidak bisa dijadikan remote. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Menurut saya kedua HP ini bisa dikatakan sebagai HP terbaik di kelas harganya masing-masing. Selisih harga kedua perangkat ini yang kurang lebih sekitar 700 ribuan, menurut saya itu masih sangat wajar. Karena dengan selisih harga itu, Realme memberikan tambahan fitur high refresh layar 90Hz serta konfigurasi kamera yang bisa dikatakan cukup lengkap untuk ponsel di kelas harganya. Tapi jika kalian merasa kedua fitur itu tidak terlalu kalian butuhkan, menurut saya Redmi Note 9 Pro adalah pilihan yang paling masuk akal saat ini untuk smartphone di kelas harga 3 jutaan. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.